Ruang Dewa Bela Diri, bab 951 sampai dengan 955. Bab 951 saatnya mengakhiri ini. Tanduk perak di kepalanya mulai berkilauan, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya. Gelombang mengerikan memancar dari tanduk raksasanya, dan gelombang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar, langsung berputar ke segala arah. Berdengung, seberkas cahaya mengerikan menyapu keluar dari tanduk perak raksasa itu dan melesat ke arah Ye Xiwen. Pilar cahaya yang menakutkan ini disertai dengan fluktuasi yang tak dapat dijelaskan, berkedip-kedip dengan hukum-hukum yang saling terkait di dalamnya, hukum-hukum kehancuran. Ia melesat keluar seketika, dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Orang biasa bahkan tidak akan punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka langsung hancur berkeping-keping. Namun Ye Xiwen bukanlah orang biasa. Dia menghentakkan kakinya dan melayang ke langit, nyaris menghindari pukulan fatal itu. Kecepatan Ye Xiwen sangat luar biasa, bahkan tanpa sayap iblis yang terbentang. Kecepatannya sudah sangat tinggi. Troll bertanduk perak itu tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ye Xiwen akan menghindari apa yang dianggapnya sebagai pukulan fatal. Boom! Sinar cahaya itu meledakkan lubang besar di tanah, menyebabkan bumi bergetar hebat dan pasir serta batu berhamburan kemana-mana. Banyak penonton terkejut oleh kekuatan yang mengerikan itu. Dia sangat cepat. Di antara dua pemuda terkemuka klan iblis laut, adik perempuan itu berseru dengan gembira. Memiliki fisik yang kuat saja tidak cukup. Banyak ras memiliki fisik yang kuat. Namun, memiliki kecepatan yang sangat tinggi secara bersamaan sangatlah sulit dicapai. Meskipun tindakan Ye Xiwen hanyalah kilatan sesaat, itu sudah cukup bagi banyak ahli yang sangat terampil yang hadir untuk melihat maksud sebenarnya. Dengan kecepatan ini, setidaknya dia tak terkalahkan dalam pertempuran ini, kata saudara iblis laut itu. Bahkan mereka yang awalnya skeptis terhadap Ye Xiwen kini memiliki pandangan positif terhadapnya. Dengan fisik yang kuat dan kecepatan yang luar biasa, dia praktis tak terkalahkan. Sementara itu, mata Pangeran Buaya berkilat penuh kelicikan. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Dialah yang paling tahu kecepatan Ye Xiwen. Jika bukan karena kecepatan Ye Xiwen yang luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari cengkeramannya? Justru karena kecepatan yang menakutkan inilah ia mampu mencapai hal tersebut. Itulah mengapa dia tidak bisa mengejar Ye Xiwen. Jadi kali ini, begitu dia memutuskan untuk bergerak, itu pasti akan menjadi serangan yang cepat dan menentukan, sehingga Ye Xiwen tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Si Kong Hao juga tampak tenang luar biasa. Dia telah menyaksikan kecepatan Ye Xiwen, dan itu sangat berbeda dari perasaan frustrasi Pangeran Buaya. Dia sangat senang, karena kesempatan untuk melihat Pangeran Buaya mengalami kemunduran seperti ini sangat jarang. Tepat pada saat itu, serangan balik Ye Xiwen telah mengenai sasaran. Energi pedang berapi di tangannya menebas ke bawah dengan cepat, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin di udara, membentuk jaringan. Setiap jaringan terjalin dengan hukum dan pemahaman Ye Xiwen tentang seni bela diri, bersinar dengan cahaya cemerlang di kehampaan yang dipenuhi energi iblis. Dengan satu tebasan, energi pedang itu menyapu ke bawah. Troll bertanduk perak itu bereaksi agak lambat, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Ia bereaksi seketika dan menyerang dengan salah satu cakarnya yang besar. Ledakan, tabrakan mengerikan itu menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Aura yang menakutkan dan berbahaya langsung menyebar keluar, seperti gelombang, membentuk lingkaran konsentris. Ini adalah pertama kalinya kedua dewa yang menakutkan dan ganas ini benar-benar bergerak, tidak seperti sebelumnya. Ketika sebagian besar hanya soal penghancuran fisik, kali ini mereka diresapi dengan hukum yang telah mereka pahami, dao mereka sendiri. Mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Ye Xiwen berdiri sendirian di langit dan berkata, hanya itu saja. Sepertinya kau, yang terus menyebut dirimu semut, tidak lebih dari ini. Sialan, kau pikir kau siapa? Seru troll bertanduk perak itu dengan marah. Kapan ia pernah mengalami kekalahan seperti ini? Ia selalu menjadi pihak yang menghancurkan semua orang. Kapan ia pernah ditindas seperti ini? Dengan raungan yang dahsyat,
Fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya langsung memadat dan melonjak dari tanduk peraknya, melepaskan pilar cahaya besar lainnya yang menyapu ke bawah. Pedang panjang Ye Xiwen yang menyala-nyala berkobar, tanpa menunjukkan rasa takut saat ia menerjang maju, meninggalkan jejak yang menyilaukan di udara sebelum menghantam pilar cahaya. Ledakan. Ledakan dahsyat itu seketika melepaskan badai yang luar biasa. Badai berbentuk bola yang menakutkan yang menyapu dari udara, memaksa banyak ahli bela diri yang menonton di bawah untuk memperkuat energi sejati pelindung mereka agar tidak terluka oleh angin topan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Xiwen akan memilih untuk menghadapi mereka secara langsung alih-alih menghindar. Ini benar-benar di luar dugaan. Pedang panjang berapi di tangan Ye Xiwen terus-menerus tertiup angin kencang saat api berkobar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Karena pedang kayu terbakar milik Ye Xiwen bukanlah objek fisik, melainkan manifestasi dari esensi sejati Ye Xiwen. Pedang itu tampak lebih rapuh dan rentan. Sinar mengerikan itu berhasil diblokir oleh pedang panjang berapi milik Ye Xiwen ketika jaraknya kurang dari 1 kaki dari Ye Xiwen. Terjadi benturan dahsyat, dengan pedang panjang berapi dan pilar cahaya yang terus-menerus memancarkan cahaya menyilaukan. Ye Xiwen tidak menggunakan trik apapun, tetapi hanya bertarung dengan segenap kekuatannya. Sebuah bentrokan kekuatan, tanpa jalan pintas. Dengan suara, whoosh, seperti adegan tanpa suara, pedang panjang berapi milik Ye Xiwen akhirnya membelah berkas cahaya dalam sekejap. Berkas cahaya yang keluar dari tanduk peraknya tidak bisa bertahan selamanya. Meskipun terdengar seperti cerita panjang, semua ini sebenarnya terjadi hanya dalam sekejap. Pada saat itu, makhluk troll bertanduk perak itu menerkam langsung ke arahmu. Wujudnya yang seperti gunung dan cara menerkamnya sangat menakutkan, seperti sebuah gunung kecil yang runtuh menimpa dirimu. Cakar depannya yang besar menyapu ke arah Ye Xiwen, menciptakan kilatan gelap di udara yang seolah mendidihkan udara, membentuk sangkar raksasa yang menyelimuti Ye Xiwen dalam sekejap. Jika Anda terbungkus di dalamnya, Anda mungkin akan langsung tercabik-cabik di tempat. Ye Xiwen pun tak gentar. Reaksinya bahkan lebih cepat daripada raksasa bertanduk perak itu. Dia melepaskan beberapa tebasan, yang berubah menjadi beberapa bayangan pedang di langit, naik untuk menghadapi serangan tersebut. Setiap aura pedang mampu membelah langit dan bumi serta membakar langit. Kedua pihak saling bertukar serangan di udara. Baik Ye Xiwen maupun raksasa bertanduk perak itu menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan, membuat para ahli dari berbagai ras yang menyaksikan dari bawah terpukau. Inilah kekuatan puncak tingkat ke-8 alam transenden. Ini mungkin tingkat kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka capai seumur hidup mereka. Mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka bisa mencapai tingkat ke-8 alam transenden, mereka tidak akan mampu mencapai kekuatan seperti itu di dalam alam tersebut. Hal ini disebabkan oleh perbedaan potensi setiap orang. Beberapa orang mungkin berada pada level yang sama, tetapi kekuatan mereka bisa sangat berbeda. Ye Xiwen, khususnya, bahkan lebih luar biasa. Dia baru berada di tingkat ke-5 alam transenden, namun dia mampu mengalahkan monster laut di tingkat ke-8 alam transenden. Banyak orang merasa tertindas, bertanya-tanya siapa monster sebenarnya. Mungkin Ye Xiwen, yang mampu mengalahkan binatang raksasa bertanduk perak di tingkat ke-8 alam transenden, lebih mirip monster berwujud manusia. Yang lebih mengerikan lagi adalah, seiring meningkatnya intensitas pertempuran, kedua belah pihak bertempur tanpa menahan diri, dan tentu saja, keduanya akan terluka. Saat pertempuran semakin sengit, luka-luka ini akan berangsur-angsur memburuk. Namun, bahkan dalam keadaan seperti ini, Ye Xiwen tidak mengalami masalah tersebut. Sebaliknya, ia bertarung dengan lebih berani, seolah-olah cedera yang disebut-sebut itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Kemampuan berpedangnya juga dieksekusi dengan gaya yang benar-benar mendominasi, menebas lurus ke bawah. Jika Anda tidak menangkis, Anda akan mati. Jika Anda menangkis, Anda akan menghadapi kekuatan mengerikan yang dibawanya. Bang, bang, bang. Troll bertanduk perak ini hampir sepenuhnya dikalahkan. Setiap serangan yang dilancarkan Ye Xiwen di ruang hampa membuatnya terpental. Retakan mulai muncul di sisiknya. Retakan yang akan muncul ketika Ye Xiwen memukulnya. Dan darah mengalir deras di sepanjang retakan tersebut.
Matanya yang besar dan seperti lentera masih dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah ini benar-benar manusia? Kekuatannya jelas tidak sedikit. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping di tempat. Tetapi Ye Xiwen mampu bertukar pukulan dengannya berkali-kali tanpa reaksi apapun. Apakah kekuatannya benar-benar sekecil itu? Tidak. Itu tidak mungkin. Dilihat dari kekuatan serangan pedang api Ye Xiwen, meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, jelas tidak berada pada level di mana dia dapat sepenuhnya mengabaikan serangan Ye Xiwen. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, Ye Xiwen tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir sebelum serangan berikutnya tiba. Seiring waktu berlalu, kondisi raksasa bertanduk perak itu terus memburuk, tetapi Ye Xiwen menjadi semakin berani dalam pertempuran, melancarkan rentetan serangan terus-menerus hampir tanpa jeda. Dentang, pedang panjang berapi milik Ye Xiwen akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, menerobos semua pertahanan troll bertanduk perak dan menusuk langsung ke tubuhnya, merobek luka besar. Raungan, troll tanduk perak meraung kesakitan dan mengamuk, menerjang ke arah Ye Xiwen. Tubuhnya yang besar menghantam seperti gunung, dan cakarnya yang besar merobek udara. Ye Xiwen mendengus dingin, menyimpan pedang panjangnya, dan melayangkan pukulan. Sudah saatnya mengakhiri ini. Ruang di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi luar angkasa, dengan energi bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tinju Ye Xiwen. Ledakan meteor, Ye Xiwen melayangkan pukulan, dan cahaya tinju yang mengerikan melesat menembus langit, langsung mengenai raksasa bertanduk perak itu. Bang! Troll bertanduk perak itu terlempar jauh, tubuhnya hampir terbelah. Bab 952 terbunuh. Kekuatan bintang yang menakutkan, seperti ledakan kosmik, mulai mendidih di dalam tubuh troll Silverhorn, merobek otot-ototnya dan mengancam akan menyebabkan dagingnya meledak di tempat. Ye Xiwen telah sepenuhnya menyimpulkan ledakan meteor tersebut. Dengan satu pukulan, bahkan binatang buas seperti binatang raksasa bertanduk perak, yang berada di puncak tingkat ke-8 alam transenden, terluka parah. Semua orang terdiam, gemetar ketakutan. Ini adalah efek jera yang nyata. Bahkan mereka yang berharap memanfaatkan kekacauan pun harus menjadi sangat berhati-hati. Pangeran Buaya, Pangeran Racun, Pangeran Api, dan yang lainnya diam-diam menghitung apakah mereka mampu menahan serangan ini jika mereka berada di posisi mereka. Ekspresi wajah mereka langsung berubah drastis. Meskipun dia telah mengungkapkan kartu trufnya, Ye Xiwen tidak peduli. Ledakan meteor adalah gerakan ofensif. Dan bahkan jika lawan mengetahuinya dan berhati-hati untuk bertahan melawannya, itu tidak akan banyak berguna. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan untuk mengalahkan keterampilan. Kecuali jika Anda melawannya secara langsung, semuanya akan sama saja. Binatang raksasa bertanduk perak itu terlempar jauh. Tepat ketika Ye Xiwen hendak melangkah lagi untuk membunuhnya, tiba-tiba, binatang raksasa bertanduk perak itu mengayunkan cakarnya yang besar, merobek celah spasial yang sangat besar, dari mana fluktuasi samar artefak sihir spasial terungkap. Saat semua orang menoleh, mereka melihat lebih dari 1000 ahli dari berbagai ras berdiri di sana. Mata mereka tampak kosong. Terdapat manusia, makhluk laut, iblis laut, dan monster laut raksasa dengan bentuk aneh, serta binatang laut lainnya, yang berjumlah lebih dari 1000 orang, semuanya ahli di alam transenden. Di antara mereka, ras manusia memiliki ahli terbanyak, berjumlah 3 hingga 400 orang, yang mencakup lebih dari sepertiga dari total keseluruhan. Semua pakar dalam kelompok-kelompok ini menatap kosong, seolah-olah mereka sudah gila. Mereka yang hadir semuanya adalah individu yang sangat terampil. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk memperjelas bahwa jiwa mereka semua telah dihapus, hanya menyisakan tubuh fisik mereka yang hidup. Pada dasarnya mereka adalah sekelompok mayat hidup. Brengsek, bajingan. Setelah menyaksikan pemandangan ini, para ahli dari berbagai ras mengumpat dalam hati. Meskipun biasanya mereka berasal dari faksi yang berbeda dan saling bertarung, mereka tetap merasakan kesedihan yang sama saat melihat ini. Saat semua orang masih bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh troll bertanduk perak itu, ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan aliran udara seketika menyelimuti celah tersebut.
Tubuh para ahli manusia di dalamnya meledak di tempat, berubah menjadi gumpalan darah dan sari daging, yang langsung diserap ke dalam mulutnya yang besar oleh aliran udara. Semua orang langsung mengerti, binatang raksasa bertanduk perak ini telah menghapus kesadaran orang-orang ini, hanya menyisakan tubuh mereka sebagai makanan. Para ahli dari berbagai ras semuanya menatap ke arah perkemahan monster laut itu. Mereka mungkin belum pernah melakukan hal semacam ini berkali-kali sebelumnya. Kelompok etnis lain belum sampai pada titik di mana mereka perlu melakukan upaya sejauh itu. Melihat para ahli dari berbagai ras mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka, monster laut tetap tenang di luar, tetapi di dalam hati mereka mengutuk. Semua ini adalah kesalahan monster raksasa bertanduk perak ini. Jika hal itu menyebabkan mereka dikepung, mereka akan dengan senang hati mati 1000 kali. Meskipun mereka tahu kemungkinannya sangat kecil, di dalam setiap suku, terdapat berbagai kekuatan yang berpengaruh. Dan paling-paling hanya ada rasa kesamaan nasib, hanya sedikit yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk sesama anggota suku. Awalnya, para ahli dari semua ras hendak melontarkan hinaan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa binatang raksasa bertanduk perak itu menyerap esensi dan darah para ahli manusia, mereka segera berhenti mengumpat dan malah memandang para ahli manusia itu dengan geli. Melihat semua perhatian tertuju pada mereka, banyak ahli manusia yang tampak murung. Apakah mereka di sini untuk menertawakan ras mereka sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa troll bertanduk perak ini jelas-jelas berusaha mempermalukan umat manusia dan membuat mereka membayar atas perbuatannya? Hehehe. Monster troll bertanduk perak itu mengeluarkan tawa aneh yang menggeram sambil menyerap esensi daging dan darah, menatap Ye Xiwen dengan ekspresi menantang. Luka-luka di tubuhnya yang hampir pecah perlahan sembuh, karena ia telah menyerap semua esensi daging dan darah. Apakah kau mencoba memprovokasiku? Tanya Ye Xiwen dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Lalu kenapa kalau memang begitu? Aku sudah memakan bangsamu. Lalu kenapa? Troll tanduk perak tertawa terbahak-bahak. Sejak berhadapan dengan Ye Xiwen, ia terus-menerus dihalangi. Perasaan yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sekarang setelah akhirnya ia membalas dendam kecil pada Ye Xiwen, ia merasa sangat puas. Kau akan menyadari bahwa ini adalah keputusan terakhir dan paling bodoh yang pernah kau buat. Mata dingin Ye Xiwen berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. Awalnya, dia tidak perlu membunuh binatang raksasa bertanduk perak ini. Alasan mereka menekannya hanyalah untuk menegakkan otoritas mereka. Jika klan buaya racun bayangan mengeroyoknya, itu akan menjadi masalah besar baginya. Tubuhnya seketika berubah menjadi perunggu, lalu diselimuti oleh energi ilahi keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan auranya menyebar seketika, seolah-olah seorang penguasa tertinggi yang tak tertandingi telah bangkit dari tubuhnya. Semua orang terkejut, dia benar-benar semakin kuat. Apakah dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Setelah menyadari jawaban ini, banyak orang langsung terkejut. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Ye Xiwen sudah cukup mencengangkan, tetapi sekarang Ye Xiwen tampak lebih menakutkan. Bahkan ekspresi santai Pangeran Racun dan Pangeran Yan langsung lenyap. Jika sebelumnya Ye Xiwen hanya bisa mengancam mereka, dan mereka bisa terluka parah jika tidak berhati-hati, maka sekarang Ye Xiwen benar-benar menakutkan. Mereka bahkan bisa berdiri berdampingan dengan mereka. Barulah saat itu troll bertanduk perak menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan melepaskan binatang buas dari tubuh Ye Xiwen. Ia belum pernah merasakan aura yang begitu menakutkan dan menekan dari tubuh Ye Xiwen sebelumnya. Selain aura ilahi keemasan yang menekan, tekanan binatang buas misterius juga samar-samar muncul dalam persepsinya. Rasanya seperti makhluk di bagian bawah rantai makanan bertemu dengan makhluk di bagian atas rantai makanan. Seperti bertemu dengan binatang buas tingkat atas. Seandainya dia tidak menghadapi aura Ye Xiwen yang mengintimidasi secara langsung, dia mungkin tidak akan merasakannya semudah ini. Mungkinkah dia benar-benar binatang buas berwujud manusia? Pada saat itu, pikiran yang mengerikan tiba-tiba muncul di benaknya. Namun, Ye Xiwen tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Dia melangkah maju, seperti malaikat maut. Dengan setiap pori-pori tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dengan kelima jarinya terkepal, sebuah kepalan tangan yang mengerikan langsung menembus langit.
Seolah-olah pukulan itu akan menghancurkan langit dan bumi. Langsung menembus langit dan bumi dan menghantam binatang raksasa bertanduk perak. Pukulan dahsyat itu seketika menembus aura pelindung makhluk troll bertanduk perak dan menghantam langsung ke tubuhnya. Bang! Tanpa ragu. Setelah sepenuhnya melepaskan tubuh emas tak terkalahkannya, kekuatan fisik Ye Xiwen telah meningkat ke kondisi terkuatnya. Bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Tubuh troll bertanduk perak yang besar dan menyerupai gunung itu terlempar ke belakang. Dadanya remuk di udara. Sisik pelindungnya, yang awalnya lebih kuat dari emas dan batu, kini rapuh seperti kertas, benar-benar rentan. Sebelum serangan Ye Xiwen berakhir, dia hampir segera mengejarnya. Energi pedangnya yang berapi-api langsung memadat saat dia menebas secara horizontal ke arah binatang buas bertanduk perak itu. Karena diliputi amarah, serangan Ye Xiwen sangat mengerikan. Semua pertahanan raksasa bertanduk perak itu hancur dalam sekejap, dan tubuhnya terbelah menjadi dua di tempat. Sebelum mayat raksasa itu sempat jatuh, ia tersapu masuk ke dalam tubuh Ye Xiwen oleh cermin asal surgawi di dalam dirinya dengan pancaran cahaya berdarah. Dia meninggal begitu saja. Banyak orang masih tak percaya. Kekuatan monster laut ini tak perlu diragukan lagi. Meskipun banyak orang sangat tidak puas dengan monster raksasa bertanduk perak ini, mereka tidak pernah menyangka bahwa monster itu akan dikalahkan dengan begitu mudah. Apakah kekuatan sejatinya benar-benar sehebat itu? Para ahli manusia semuanya berseri-seri kegembiraan. Bagaimanapun, akhirnya ada seorang ahli yang handal di antara umat manusia yang dapat mengendalikan situasi. Para ahli dari ras lain, di sisi lain, tetap diam dan gemetar, menunjukkan sikap yang sangat ketakutan. Seekor binatang raksasa bertanduk perak di puncak tingkat ke-8 alam transenden benar-benar terbelah menjadi dua di tempat, bahkan tidak menyisakan kerangka pun. Ye Xiwen diselimuti aura keilahian keemasan, seperti dewa perang yang dibalut emas. Ekspresinya yang dingin dan tanpa ampun sangat mengejutkan. Namun, tepat ketika semua orang masih terkejut, tiba-tiba, energi iblis di seluruh langit berfluktuasi dengan liar, lalu berputar dan meledak. Sebuah tombak kristal membelah langit dan menembus alam semesta, menuju langsung ke arah Ye Xiwen ketika momentumnya mencapai puncaknya. Nak! Bersiaplah untuk mati. Teriakan keras terdengar dari tidak jauh. Ye Xiwen bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa Pangeran Buaya lah yang telah bergerak. Serangan Pangeran Buaya sangat tiba-tiba, cepat, dan mendesak. Orang biasa sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi. Para pendekar di arena baru menyadarinya ketika tombak kristal Pangeran Buaya hendak menusuk Ye Xiwen. Sebuah pikiran langsung terlintas di kepala saya. Dendam apa yang dimiliki Pangeran Buaya ini terhadap Ye Xiwen? Melakukan tindakan pada saat genting ini sama saja dengan membunuhnya, memastikan dia mati tanpa dimakamkan dengan layak. Jika itu terjadi beberapa saat yang lalu, tidak akan ada yang terlalu memikirkannya. Jika seseorang mati, mereka mati. Bagaimanapun, sebanyak seniman bela diri tingkat ke-5 alam transenden yang mati, sebanyak itu pula yang akan muncul. Itu sama sekali tidak mengejutkan. Tetapi barusan, Ye Xiwen menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan binatang raksasa bertanduk perak di puncak tingkat ke-8 alam transenden terbelah menjadi dua olehnya. Ini bukan sosok yang kecil. Di antara mereka yang hadir di sini, mungkin hanya si Kong Hao yang tahu sesuatu tentang dendam antara Ye Xiwen dan Pangeran Buaya. Kerumunan itu pun bergemuruh. Bab 953 Mengapa kau belum menghunus pedangmu? Karena Ye Xiwen telah merebut pedang iblis dari Pangeran Buaya tepat di depan matanya. Kerumunan orang bergemuruh, bukan hanya karena serangan mendadak Pangeran Buaya, tetapi juga karena Ye Xiwen dengan mudah membunuh binatang raksasa bertanduk perak. Kecepatannya begitu cepat sehingga monster laut yang ingin ikut campur bahkan tidak sempat melakukannya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat binatang raksasa bertanduk perak terbelah menjadi dua. Ini bukan ahli biasa, dia adalah monster laut di puncak tingkat ke-8 alam transenden. 2 atau 3 manusia biasa mungkin tidak akan mampu menandinginya. Semua orang sangat terkejut, meskipun serangan Pangeran Buaya itu tiba-tiba. Bukan berarti Ye Xiwen tidak bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan, desakan Ye Xiwen untuk terus mengejar binatang buas bertanduk perak justru untuk mengintimidasi para ahli dari klan buaya racun bayangan.
Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak siap? Secara khusus, Pangeran Buaya adalah musuh terbesarnya. Ia hampir seketika merasakan hembusan angin jahat menerpa dari belakang. Ujung tombak kristal itu menyemburkan cahaya tombak yang mengerikan, diselimuti oleh hukum air yang tak terhitung jumlahnya, dan memancarkan aura menakutkan saat menghantam langit. Ye Xiwen segera berbalik, merentangkan tangannya, dan mendirikan dinding kristal merah darah di depannya. Hampir bersamaan dengan saat dia mendirikan dinding kristal merah darah, tombak kristal itu telah menyerang. Kapan? Dengan dentingan logam yang memekakkan telinga, tombak itu menembus lubang besar di dinding kristal merah darah. Energi yang mengerikan melonjak keluar seperti batu yang menembus langit, ombak yang menghantam pantai, dan samudera luas yang mengaduk ribuan gelombang besar. Namun, hal ini juga memberi Ye Xiwen cukup waktu, memungkinkannya untuk dengan cepat menghindari pukulan fatal Pangeran Buaya dan mundur ke jarak yang aman. Dia menatap dingin Pangeran Buaya, tanpa berkata apapun, seolah-olah mengatakan, "Aku tahu kau akan melancarkan serangan mendadak. Hanya itu trik yang kau punya. Kami, klan buaya beracun tanpa bayangan, sedang menangani masalah ini, dan kami harap kalian tidak ikut campur." Buaya Sing melangkah maju dan berkata, meskipun dia berbicara kepada semua orang tahu bahwa dia berbicara kepada banyak ahli dari ras manusia, yang berarti bahwa ini adalah masalah pribadi antara klan buaya beracun tanpa bayangan mereka dan Ye Xiwen, dan mereka tidak bermaksud untuk berkonflik secara kekerasan dengan para ahli manusia. Artinya, mereka semua harus bersikap baik dan tidak mencoba ikut campur dalam perselisihan mereka. Banyak ahli di kalangan umat manusia adalah individu-individu yang luar biasa. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengar ancaman dan peringatan yang begitu jelas? Pada saat ini, mereka merasa semakin frustrasi dan tertekan. Terutama si Kong Hao, dia bahkan lebih bersemangat untuk bertindak. Pada intinya, dia tidak terlalu takut pada Pangeran Buaya, seperti yang dibuktikan oleh upaya-upaya sebelumnya untuk menggagalkan rencana sang pangeran. Namun, klan buaya beracun tanpa bayangan masih merupakan ancaman signifikan bagi para ahli manusia lainnya. Kecuali jika perang skala penuh pecah antara kedua ras tersebut, manusia, yang berada dalam posisi lebih lemah di lautan tak berujung, hanya bisa diam-diam menanggung kerugian apapun yang mungkin mereka derita. Manusia masih relatif lemah dalam hal ini. Pada saat ini, pikiran banyak ahli dari berbagai ras yang hadir tergerak. Ye Xiwen baru saja dengan mudah membunuh binatang raksasa bertanduk perak, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Pangeran Racun dan Pangeran Api pun harus menganggapnya serius. Dengan kata lain, Ye Xiwen setidaknya adalah seorang master di level mereka, mungkin termasuk dalam 10 besar daftar 100 teratas. Kecuali jika ini adalah kompetisi untuk daftar 100 teratas. Sudah lama kita tidak melihat pertarungan setingkat ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Tanya seseorang secara pribadi. Kurasa dia masih Pangeran Buaya. Meskipun dia baru saja membunuh binatang troll bertanduk perak, Pangeran Buaya telah terkenal selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tak terukur. Hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Sulit untuk mengatakannya, meskipun Pangeran Buaya telah terkenal selama bertahun-tahun. Apakah kalian melihat bahwa para ahli muda papan atas lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sangat serius ketika mereka melihat adegan ini? Ini menunjukkan bahwa Ye Xiwen jelas cukup menarik perhatian mereka. Beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda. Putra mahkota pasti akan menang. Siapa orang ini? Dia bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi putra mahkota? Seorang master dari klan buaya racun tanpa bayangan berkata dengan tegas. Tetapi tinjunya terkepal erat, menunjukkan betapa gugupnya dia. Meskipun secara lahiriah dia tampak meremehkan Ye Xiwen, pada kenyataannya, mereka semua menyaksikan sendiri betapa kuatnya Ye Xiwen sebenarnya. Seandainya bukan karena pertempuran Ye Xiwen sebelumnya di mana dia membunuh troll tanduk perak, mereka mungkin masih tetap percaya diri. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan putra mahkota. Namun, serangan tajam Ye Xiwen barusan, meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka harus mengakui dalam hati bahwa itu benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka akan kemenangan. Cukup bicara, ayo bertarung.
kata Ye Xiwen dengan tenang. Dan energi pedang berapi di tangannya langsung menyala. Dia baru saja membunuh binatang buas bertanduk perak raksasa itu dan semangatnya sedang tinggi. Kau sangat berani, tapi terlalu berani, kata Pangeran Buaya dingin. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Xiwen akan berani muncul di hadapannya lagi. Dan ketika dia muncul kembali, dia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga bahkan dia pun terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Di masa lalu, jika musuh-musuhnya menyinggung perasaannya, mereka pasti sudah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka sekarang. Namun, Ye Xiwen adalah pengecualian. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali Ye Xiwen terlibat dengan klan buaya racun tanpa bayangan. Pada dasarnya, dalam setiap bentrokan, klan buaya racun bayangan selalu menderita kerugian terbesar. Belum pernah ada yang membuat klan buaya racun bayangan menderita kerugian berulang seperti itu sebelumnya. Yang terpenting, Ye Xiwen tidak memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia tetap membuat klan buaya racun bayangan menderita kerugian berulang kali. Mereka adalah orang-orang yang paling menyebalkan karena mereka tunawisma dan berkeliaran tanpa tujuan. Anda tidak tahu di mana harus menangkap mereka. Dan mereka mungkin bersembunyi selama 100 atau 200 tahun sebelum muncul kembali. Dibandingkan dengan itu, para pengikut keluarga-keluarga yang berkuasa dan berpengaruh tersebut tidak menjadi masalah. Karena begitu mereka memiliki keluarga besar dan berpengaruh, mereka memiliki lebih banyak hal untuk dikhawatirkan dan tidak bisa sebebas orang-orang tanpa fondasi tersebut. Tapi sekarang setelah kau muncul kembali di hadapanku, jangan sekali-kali berpikir untuk pergi. Dengan teriakan dingin, Pangeran Buaya melepaskan kekuatan mengerikan yang menimbulkan gelombang tak berujung, membuatnya tampak seperti samudera tanpa batas, luas dan tak terbendung. Membunuh, tombak di tangannya langsung bergetar seperti naga, berubah menjadi pancaran tombak yang menakjubkan dan melesat ke arah Ye Xiwen. Ujung tombak itu berevolusi menjadi niat membunuh yang tak terbatas. Aura pembunuhnya sangat dahsyat. Semua orang menahan napas. Seolah-olah udara yang mereka hirup mengandung niat membunuh yang mengerikan, dan tidak seorang pun berani menghembuskan napas. Pada saat itu, Ye Xiwen bergerak. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya ilahi keemasan, yang melonjak dan menyebar keluar. Rambut emasnya berkibar di udara, seperti dewa perang emas kuno di dunia, dengan aura agung yang mampu menelan gunung dan sungai. Dia sama sekali tidak kalah dengan Pangeran Buaya. Setiap gerak tubuhnya memancarkan kekuatan mengerikan yang mampu menekan segalanya dan memandang rendah ke segala arah. Ia menjadi perkasa, dan kekuatan mengerikan menyapu keluar seperti kekuatan penghancur. Pedang panjang berapi itu langsung berkobar di tangannya, dan dengan satu ayunan tangannya, ia menyapu bersih sungai api yang mengerikan itu. Seluruh sungai api ini membentang di langit dan bergegas menuju Pangeran Buaya. Bentrokan mengerikan antara kedua pihak itu menyengat mata setiap orang yang menyaksikan saat cahaya merah menyala dan biru langit bertabrakan dengan dahsyat di tempat itu. Yang satu adalah kekuatan air, dan yang lainnya adalah kekuatan api. Seperti kata pepatah, air dan api tidak kenal ampun, dan inilah benturan yang benar-benar menakutkan. Ledakan, benturan antara kedua pihak menciptakan lubang besar di kehampaan, menyebabkan gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya runtuh seketika, dan bahkan ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Ye Xiwen berdiri bagaikan dewa perang emas, tak berubah di seluruh alam semesta. Dia tetap diam dan tak terpengaruh menghadapi serangan. Setelah gagal dalam serangan pertama mereka, kedua pihak melanjutkan serangan sengit satu sama lain hampir tanpa henti. Kapan? Bunyi dentingan dari benturan mereka bisa menyulut apa saja. Bentrokan antara kedua pihak itu seperti tabrakan dua mesin baja. Percikan api beterbangan kemana-mana. Dalam waktu singkat, kedua pihak telah saling bertukar lebih dari 1000 pukulan. Di luar arena, banyak praktisi bela diri tidak lagi dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat bayangan mereka dan percikan api yang beterbangan dari setiap benturan. Ini mengerikan. Apakah seperti inilah pertempuran antara 10 besar dari daftar 100 besar tahun ini? Seorang prajurit manusia terus mundur untuk menghindari aliran udara pertempuran yang menyapu mereka, dan semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri.
Terutama mereka seperti Poison Prince dan Flame Prince. Mata mereka berbinar-binar. Kompetisi baru untuk daftar 100 teratas akan segera dimulai. Dan kedua orang ini pasti akan menjadi saingan berat mereka. Saat ini, mereka berharap kedua pihak akan mati bersama. Bahkan jika itu tidak berhasil, setidaknya mereka dapat melihat kekuatan kedua pihak dengan jelas. Yang paling kita takutkan adalah mereka memiliki kartu truf yang tidak diketahui. Jika mereka bisa melihat semua ini, ancaman akan sangat berkurang. Pada titik ini, kedua belah pihak tampak bersemangat. Tak satu pun yang mau mengalah. Ye Xiwen, apa kau tidak akan menghunus pedangmu? Teriak Pangeran Buaya Dingin. Bukan karena dia berhati baik, tetapi dia memiliki harga diri sendiri. Hanya dengan mengalahkan Ye Xiwen dalam kondisi terkuatnya dia bisa merasa puas. Dia juga yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ye Xiwen dalam kondisi terkuatnya. Di antara generasi muda, dialah yang terkuat, dan hanya dia yang bisa menjadi yang terkuat. Belum, kata Ye Xiwen, seolah mengulangi jawaban dari binatang troll bertanduk perak. Namun, meskipun dia tidak perlu menghunus pedangnya melawan binatang troll bertanduk perak, dia juga tidak perlu menghunus pedangnya melawan Pangeran Buaya ini. Kalau begitu, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Pangeran Buaya mencibir. Tombaknya berkilauan dengan cahaya yang lebih terang saat dia meningkatkan serangannya. Bertekad untuk memaksa Ye Xiwen menghunus pedangnya. Bab 954 Pei Xingchen yang luar biasa. Pertempuran antara kedua pihak semakin intensif. Karena keduanya bukanlah individu biasa. Pangeran Buaya, seorang jenius langka dari klan Buaya Racun Bayangan, memiliki pemahaman mendalam tentang seni bela diri, mencapai tingkat penguasaan yang tak tertandingi. Ye Xiwen memiliki ruang misterius yang memungkinkannya untuk terus-menerus menguraikan teknik bela diri, memperdalam pemahamannya tentang teknik tersebut, membuatnya bahkan lebih mahir daripada Pangeran Buaya. Keduanya memiliki pemahaman tingkat master tentang seni bela diri, yang mungkin tidak terlihat dalam keadaan biasa. Tetapi hal itu sepenuhnya terbukti ketika mereka benar-benar bertarung. Setiap kali kedua pihak bentrok, jejak hukum tertinggal. Hukum-hukum itu melilit tubuh mereka, melingkar demi melingkar, dan hukum-hukum yang telah terkondensasi juga berbenturan dengan mengerikan pada saat ini. Dalam hal ini, Ye Xiwen jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sebagai ahli alam transenden tingkat 5, dia jelas berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dibandingkan dengan Pangeran Buaya, seorang master tak terkalahkan di tingkat ke-8 alam transenden. Menurut pemahaman Ye Xiwen tentang seni bela diri, seluruh perjalanan kultivasi adalah proses memahami alam semesta dan menciptakannya kembali. Pada tahap awal, seseorang berkembang dari bawaan lahir menuju jalan sejati. Setelah mencapai jalan sejati, seseorang secara bertahap bersentuhan dengan hukum-hukum. Kemudian, seseorang mulai memahami hukum-hukum di alam legendaris, dan mulai memadatkan hukum-hukum di alam suci. Setelah mencapai alam maha bijak, seseorang memadatkan hukum maha bijak. Sebenarnya, semuanya saling berhubungan. Baik itu yang disebut wilayah kekuasaan atau yang disebut kerajaan Dewa Bumi. Pada intinya, semuanya dapat dianggap sebagai sebuah dunia. Dan apa saja komponen dasar dari dunia ini? Bumi, api, air, dan angin. Logam, kayu, air, api, tanah. Tidak. Menurut pandangan Ye Xiwen, hukum-hukum, segala macam hukum, itulah yang membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Dan segala macam unsur, baik itu tanah, api, air, angin, atau kekuatan 5 unsur, lahir berdasarkan hukum-hukum ini. Aturan-aturan ini seperti kode permainan dalam permainan kehidupan masa lalu. Jika aturan permainan menetapkan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menyeberangi tebing, maka karakter dalam permainan tersebut tidak akan pernah bisa menyeberanginya. Hukum-hukum ini pada dasarnya adalah aturan. Sebelum mencapai alam aspek dharma, seseorang mempelajari cara memanfaatkan hukum-hukum ini. Tetapi pada tahap itu, hukum-hukum tersebut hanya dapat digunakan untuk pertempuran. Hanya setelah benar-benar mencapai alam aspek dharma barulah seseorang dapat menggunakan program-program ini untuk menciptakan tatanan dan aturan dasar suatu dunia. Oleh karena itu,
Hukum-hukum ini sangat mendasar bagi para praktisi seni bela diri. Jika pemahaman mereka tentang hukum-hukum ini tidak lengkap, mereka tidak akan mampu memahami ranah mereka sendiri di alam aspek dharma. Dalam hal ini, dibandingkan dengan alam transenden, mereka hanya akan lebih kuat secara kuantitas, tetapi tanpa perubahan kualitatif apapun. Jika Anda bertemu dengan makhluk-makhluk abnormal di alam transenden, mereka memiliki kemampuan untuk membantai mereka yang berlevel lebih tinggi, termasuk Pangeran Buaya sebelumnya. Jika dia berkultivasi hingga level itu, dia pasti akan mampu memusnahkan seorang ahli alam aspek dharma yang belum memahami suatu domain. Dengan bimbingan Yemo, Ye Xiwen sangat menyadari pentingnya hukum-hukum ini. Penguasaannya atas hukum-hukum ini 10 kali, bahkan puluhan atau ratusan kali, lebih besar daripada seniman bela diri biasa pada tingkat yang sama. Dia mampu melawan sebagian besar pendekar alam transenden tingkat 8. Namun, Pangeran Buaya bukanlah pendekar alam transenden tingkat 8 biasa, dan dalam hal ini, Ye Xiwen benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, tubuh fisik Ye Xiwen lebih kuat daripada Pangeran Buaya, dan dia juga memiliki kemampuan penyembuhan ilahi seperti teknik generasi Phoenix Surgawi. Dia mampu menahan satu pukulan dari Pangeran Buaya, tetapi Pangeran Buaya tidak berani terlibat dalam pertempuran berdarah dengan Ye Xiwen. Saling bertukar pukulan satu lawan satu. Untuk sesaat, situasi tetap buntu. Kedua pihak tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, karena terlalu banyak orang di sekitar yang ingin bertindak. Entah itu Pangeran Racun, Pangeran Api, monster laut, atau sepasang saudara monster laut, semuanya dapat menimbulkan ancaman mematikan. Bagi mereka, oleh karena itu, tak seorang pun dari mereka berani mengerahkan seluruh kekuatannya, karena jika tidak, konsekuensinya bisa fatal. Tepat ketika kebuntuan dalam pertempuran tampaknya akan berlanjut, seberkas cahaya besar turun dari langit, menerobos udara dengan kekuatan yang tak terbendung, dan menghantam langsung di tempat kedua pihak bertarung. Dihadapkan dengan kekuatan dahsyat dari seberkas cahaya itu, keduanya tidak berani lengah dan segera melompat menjauh. Boom! Kilatan cahaya itu menghantam tanah dengan suara gemuruh yang mengerikan. Bumi bergetar, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Dan ketika debu mereda, semua orang melihat kereta perang menghantam tanah dengan keras. Ini adalah kereta perang perunggu kuno. Usianya tidak diketahui. Hanya dengan melihat keseluruhan kendaraan ini saja sudah membangkitkan perasaan akan perubahan sejarah. Mungkin ini adalah kereta perang dari 10.000 tahun yang lalu. Atau mungkin tak terhitung tahun yang lalu. Semua orang menjadi agak waspada, karena kereta perang ini bukanlah artefak magis biasa. Di masa lalu yang jauh, selama pertempuran antara berbagai ras, kereta perang adalah yang utama dan terbaik di antara artefak magis. Terutama ketika ratusan ribu atau bahkan jutaan kereta perang membentuk aliran baja di langit, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada masa itu, perjuangan hidup dan mati antar ras merupakan tema utama, sehingga kereta perang pernah menjadi sangat berharga. Kemudian, seiring dengan stabilnya wilayah berbagai ras, kereta perang, sebagai senjata magis untuk peperangan kelompok, secara bertahap menghilang dari sejarah. Kecuali beberapa kekuatan yang sangat kuno dan telah lama ada, hanya ada sedikit cara untuk mengendarai kereta perang, apalagi melatihnya. Sebagian besar kereta perang saat ini adalah peninggalan dari zaman kuno. Tiba-tiba, sesosok muncul agak berantakan dari kawah besar itu. Ia adalah seorang pemuda berjubah kuning cerah, dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah, cukup tampan. Saat itu ia tampak agak berantakan. Melihat ekspresi bingung di wajah semua orang, ia tersenyum cerah dan berkata, "Maaf, kecelakaan mobil, kecelakaan mobil. Saya baru saja mendapatkan alat ini dan belum terbiasa mengoperasikannya." Semua orang merasakan sedikit sentakan. Wajah mereka memerah. Hahaha, siapa orang ini? Dia idiot sekali. Benar sekali. Ini pertama kalinya aku melihat artefak magis lepas kendali. Seketika itu juga, para ahli dari berbagai ras yang tidak menyadari situasi tersebut tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mengejek orang lain dapat mengangkat derajat mereka sendiri. Pemuda berjubah kuning itu sama sekali tidak bereaksi terhadap sindiran mereka.
Dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa harta karun langka akan lahir di sini. Jadi saya datang. Sepertinya saya tidak terlambat. Anda sekalian datang cukup awal." Namun, pandangan mereka tertuju pada kelompok Pangeran Racun, Pangeran Api, dan Pangeran Buaya. "Saudara Pei, sikapmu masih begitu baik," kata si Kong Hao lebih dulu. Itulah makna di balik kata-kata itu, yang tak pelak lagi mengandung sedikit nada menggoda. Pemuda berjubah kuning itu tampak sedikit malu. "Pei Xingchen, kau benar-benar datang." Pada saat itu, Pangeran Buaya mengungkapkan rahasianya, dan semua orang langsung gempar. Orang yang ada di hadapan saya tak lain adalah Pei Xingchen, jenius legendaris tak tertandingi dari Sekte Guiyuan. Orang-orang ini adalah kaum elit dari berbagai ras yang telah menjelajahi lautan iblis kacau selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu nama Pei Xingchen? Tetapi mengetahui nama dan benar-benar melihatnya adalah dua hal yang berbeda. Yang terpenting, mereka tidak pernah menyangka bahwa Pei Xingchen yang terkenal akan muncul dengan cara seperti ini. Tampak sangat berantakan. Benar-benar membalikkan dugaan awal mereka tentang Pei Xingchen. Mungkinkah pemuda berantakan ini benar-benar Pei Xingchen? Bahkan, jika bukan karena kata-kata Pangeran Buaya yang mengungkap kebenaran, tak seorang pun akan mempercayainya. Melihat para pakar muda terkemuka itu, mereka semua tampaknya mengenal Pei Xingchen, dan kedatangan mereka bukanlah hal yang mengejutkan. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah cara kedatangannya. "Hah, tak ada yang bisa kulakukan. Orang-orang tua itu semua sudah datang. Mereka semua berkumpul di bagian paling belakang segel. Katanya sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Seperti kau, aku tak ingin ikut bersenang-senang." Pei Xingchen menghela napas, lalu mencengkeram kereta perunggu dengan kedua tangan dan perlahan menariknya keluar dari tanah. Tampak sangat kelelahan. Banyak ahli muda mengangguk setuju. Selama periode ini, banyak sekali ahli alam aspek Dharma datang ke tanah tersegel. Dan bahkan banyak orang tua yang dianggap telah meninggal muncul satu demi satu. Jelas, mereka tidak dapat menahan godaan hal-hal di tanah tersegel. Para master muda ini biasanya merupakan tokoh yang kuat dan berpengaruh, dan kekuatan mereka tentu tidak lemah. Namun, mereka belum cukup lama berlatih untuk bisa dibandingkan dengan para sesepuh yang telah hidup selama ribuan tahun. Mereka terlalu muda dan tidak memiliki pengaruh di hadapan mereka. Sekalipun ada harta karun yang tersegel di dalamnya, harta itu pasti milik para tetua di alam aspek Dharma setengah langkah atau bahkan alam aspek Dharma. Mereka tidak akan punya kesempatan. Jadi kali ini, para ahli muda ini diam-diam menghindari persaingan langsung dengan para tetua tersebut. Lagi pula, aku tidak punya ambisi sebesar itu. Aku tidak peduli apa yang tersegel di tanah tersegel ini. Pei Xingchen akhirnya berhasil menarik kereta perunggu keluar dari lubang, lalu menatap semua orang dan berkata, "Aku melihat beberapa orang berkelahi tadi, jadi aku sedikit mempercepat laju." "Kenapa kalian berhenti berkelahi? Aku menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus." Ye Xiwen dan Pangeran Buaya, yang berdiri di samping, sama-sama terdiam. Pei Xingchen terlalu tidak dapat diandalkan. Sekalipun mereka mampu bertarung, setelah ledakan amarahnya, mereka tidak akan bisa bertarung sama sekali. Ye Xiwen diam-diam mengamati Pei Xingchen. Di antara para ahli muda umat manusia, Pei Xingchen jelas merupakan sosok yang terkenal. Di Sekte Guiyuan, salah satu dari tiga kekuatan utama umat manusia, dia tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dan pemimpinnya. Meskipun dia tampak tidak berbahaya, Ye Xiwen sama sekali tidak percaya bahwa dia benar-benar sepolos kelihatannya. Hanya saja kereta perunggu kelas tak dikenal itu adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Pei Xingchen ini bukanlah orang biasa. Bab 955 Menara Penumpas Iblis. Pangeran Buaya mendengus canggung. Saat ini, dengan Pei Xingchen yang ikut campur, bagaimana mungkin mereka bisa terus bertarung seperti ini? Semua orang takut mereka akan memanfaatkan momen kelemahan, dan semua orang yang hadir jelas memiliki kekuatan semacam itu. "Kenapa kamu tidak bermain lagi? Ini tidak menyenangkan," kata Pei Xingchen dengan ekspresi menyesal. Lalu dia menatap Ye Xiwen dan berkata, "Kau dan Jian Wushuang mungkin bukan berasal dari wilayah Laut Yunsing kami, kan?"
Semua orang langsung terkejut. Banyak orang telah menduga-duga asal-usul Ye Xiwen. Tetapi dugaan mereka hanya sebatas tebakan dan tidak ada petunjuk sama sekali. Banyak orang bahkan mengerahkan kekuatan mereka sendiri untuk menyelidiki latar belakang Ye Xiwen. Tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan tempat kelahirannya. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul dari celah di batu. Klan buaya racun bayangan, khususnya, menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Ye Xiwen. Namun, mereka tidak mampu mengungkap asal-usulnya meskipun telah berulang kali mencoba. Bahkan klan buaya racun bayangan, salah satu penguasa tertinggi, gagal menemukan latar belakang Ye Xiwen, yang menunjukkan betapa misteriusnya asal-usulnya sebenarnya. Namun, Pei Xingchen secara tak terduga berhasil mengungkap rahasia itu hanya dalam satu kalimat. Ye Xiwen hanya tersenyum, tanpa menyangkalnya, dan berkata, "Saudara Pei, kau benar-benar memiliki mata yang tajam. Sayangnya, talenta muda seperti ini semakin langka di antara umat manusia kita." Pei Xingchen berbicara dengan nada seorang senior, yang membuat orang-orang terkekeh. Sementara yang lain tampaknya tidak menyadari ada yang aneh. Para ahli manusia yang hadir semuanya pucat. "Saudara Ye, meskipun Anda bukan berasal dari wilayah Laut Yunsing, Anda tetaplah seorang master di antara umat manusia kita. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda dipersilakan untuk datang ke Sekte Guiyuan." Setelah mendengar kata-kata Pei Xingchen, wajah Pangeran Buaya langsung berubah gelap. Pangeran Buaya telah menegaskan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Ye Xiwen dan tidak akan membiarkan Ye Xiwen hidup. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi klan buaya racun bayangan mereka. Namun, ucapan Pei Xingchen sebenarnya berarti bahwa dia akan melindungi Ye Xiwen, yang tanpa diragukan lagi berarti dia akan berkonflik dengan klan buaya racun tanpa bayangan. "Pei Xingchen, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau mencoba menentang klan buaya beracun tanpa bayangan milikku?" Tanya Pangeran Buaya dengan dingin. "Ini bukan soal saling bermusuhan. Aku tidak mewakili Sekte Guiyuan, dan kau tidak mewakili klan buaya beracun Jueying. Jadi jangan berdrama bertarung sampai mati," kata Pei Xingchen sambil tersenyum tipis. "Setidaknya di wilayah Laut Yunsing ini, bukan ras lautmu yang berhak mengendalikan segalanya. Kau menantang maut dengan bangkit dari kematian," kata Pangeran Buaya dingin. "Semua orang bilang kau baru saja mendapatkan warisan kuno dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku ingin melihat seberapa banyak yang telah kau peroleh sekarang." Aura menakutkan Pangeran Buaya langsung tertuju pada Pei Xingchen. "Ini bahkan lebih menakutkan daripada saat aku melawan Ye Xiwen sebelumnya." Ekspresi main-main Pei Xingchen lenyap, menatap tajam Pangeran Buaya. Dia menolak untuk menyerah sedikit pun, melepaskan aura seluas samudra. "Beraninya kau." Di belakang Pangeran Buaya, sejumlah besar ahli dari klan buaya racun bayangan juga maju dengan aura kuat mereka, bekerja sama dengan Pangeran Buaya untuk menghancurkan Pei Xingchen. Pada saat itu, tubuh Ye Xiwen juga diliputi kobaran api, dan auranya berubah menjadi niat pedang berapi, yang ikut serta dalam pertempuran. Terlepas dari keadaan apapun, Pei Xingchen terpaksa menghadapi Pangeran Buaya karena dirinya. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya melawan Pangeran Buaya dan anak buahnya sendirian? Semua orang di arena menahan napas. Melihat dua kekuatan yang berbenturan di pinggir lapangan, Ye Xiwen sendirian tidak akan begitu menakutkan. Tetapi dengan tambahan Pei Xingchen, semuanya menjadi tidak terduga. Dua ahli sekaliber ini bisa mengubah hasil pertempuran kecil, tidak ada yang tahu pasti. Namun, dibandingkan dengan suasana tegang di antara para ahli manusia, para ahli dari faksi lain jelas jauh lebih santai. Mereka biasanya saling bersaing, dan saat ini, mereka bahkan mungkin berharap para ahli lain akan saling bertarung dengan sengit. Namun sebelum kebuntuan itu berlanjut, gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba memenuhi langit. Semangat semua orang langsung terangkat. Mereka tahu bahwa variabel yang selama ini mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Itu tepat di sini. Para tetua, sekte kita meramalkan bahwa harta karun langka akan lahir tepat di sini. Jika mereka tidak semua saat ini fokus pada pusat segel, merebut barang terpenting, dan tidak dapat mengerahkan upaya apapun, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak.
kata seorang ahli manusia, tampak gugup sekaligus bersemangat. Pada saat ini, bahkan Ye Xiwen, Pei Xingchen, dan banyak ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan, yang sedang dalam kebuntuan, tidak peduli dengan konfrontasi tersebut dan semuanya menatap langit dengan saksama. Pada saat itu, Ye Xiwen melangkah maju dan menghampiri Pei Xingchen, lalu bertanya, "Saudara Pei, aku ingin tahu harta karun luar biasa apa yang akan terungkap kali ini." Pei Xingchen tidak menoleh atau menunjukkan keterkejutannya, karena dia sudah menduga bahwa Ye Xiwen bukan berasal dari wilayah Laut Yunxing ini, maka tidak ada yang aneh. Karena dia bukan berasal dari wilayah Laut Yunxing ini, maka wajar jika dia tidak mungkin memiliki informasi sebanyak mereka dan memperoleh begitu banyak informasi. Yang akan muncul adalah menara penekan iblis, harta karun langka yang menekan ras iblis bertahun-tahun yang lalu. Menara penekan iblis ini konon merupakan artefak magis dari dewa sejak zaman dahulu kala. Menara ini sepenuhnya ditekan di sini untuk menekan ras iblis yang disegel di dalamnya. Sekarang, setelah bertahun-tahun lamanya, menara penekan iblis konon akan muncul. Siapapun yang dapat memperoleh menara penekan iblis terlebih dahulu akan mendapatkan senjata legendaris para dewa ini. Katakan padaku, bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat? Kata Pei Xingchen dengan tenang. Ye Xiwen tersentak. Artefak legendaris milik seorang dewa. Hanya nama dewa itu sendiri sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Mungkin bagi orang lain, keberadaan dewa adalah pertanyaan besar. Tetapi bagi Ye Xiwen, tidak ada alasan untuk meragukannya sama sekali. Karena keberadaan Ye Mo, Ye Xiwen tahu bahwa para dewa ini tidak hanya ada, tetapi juga memerintah segala sesuatu di dunia selama periode kuno yang panjang. Bahkan dewa yang paling lemah pun dapat membalikkan sungai dan laut, merebut bintang dan bulan, dan menghancurkan seluruh planet dengan satu pukulan. Jadi seberapa menarikkah artefak-artefak ilahi ini? Sungguh tak terbayangkan. Tak heran jika seluruh Laut Yunxing seperti air mendidih, tiba-tiba bergemuruh dengan kegembiraan, menarik banyak sekali ahli. Kami hanya memperkirakan bahwa itu mungkin muncul hari ini, itu saja. Tapi sepertinya kami tidak salah. Pei Xingchen terkekeh. Tatapannya masih tertuju pada gemuruh di langit, jelas bertekad untuk mendapatkan menara penekan iblis. Saat itu juga, semua orang langsung terpecah menjadi beberapa kelompok sesuai dengan ras masing-masing. Jika itu hanya senjata sihir biasa, tidak akan menjadi masalah. Tetapi ini adalah senjata sihir legendaris milik seorang dewa. Kekuatan dan daya tariknya pasti akan membuat semua ahli di wilayah Laut Yunxing menjadi gila. Dengan kata lain, bahkan jika para kultivator sesat di antara mereka mendapatkannya, mereka tidak akan mampu mempertahankan senjata sihir ini. Hanya jika diperoleh melalui kekuatan-kekuatan dahsyat itulah ia dapat dilestarikan. Oleh karena itu, semua faksi utama dengan cepat mulai fokus pada kekuatan dominan. Meskipun para kultivator sesat ini tidak dapat memperoleh artefak ilahi, kekuatan dominan yang berhasil memperolehnya tentu tidak akan pelit dengan berbagai hadiah, sehingga perjalanan mereka menjadi berharga. Dari sisi manusia, jelas bahwa Pei Xingchen dari Sekte Guiyuan adalah kekuatan utama, dengan hanya si Kong Hao yang memiliki sedikit peluang untuk bersaing. Adapun Ye Xiwen, meskipun kekuatannya tidak buruk, tidak ada yang benar-benar menganggapnya sebagai salah satu lawan terakhir, karena sekuat apapun. Dia hanya berada di alam transenden. Begitu dia mendapatkan menara penekan iblis, dia mungkin akan diburu sampai mati oleh para ahli alam aspek Dharma di wilayah Laut Yunxing dan bahkan wilayah laut lainnya. Dia tidak mungkin sebodoh itu. Semua orang tahu itu. Sebenarnya, Ye Xiwen sangat memahami hal ini. Menyinggung Pangeran Buaya bukanlah masalah besar. Selama dia ingin pergi, dia selalu bisa menemukan tempat tinggal. Namun, jika dia mendapatkan menara penekan iblis, dia mungkin tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dari Laut Yunxing. Namun, meskipun melihat harta karun tepat di depannya, tetapi tidak mampu mendapatkannya, dia masih merasa agak kesal. Bagaimanapun juga, kita harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Tak satu pun dari mereka lebih kuat dariku. Karena mereka begitu yakin bisa mengatasinya, pasti mereka punya alasan.
Aku akan masuk saja dan lihat apa yang terjadi. Tepat ketika semua orang jelas terbagi menjadi beberapa faksi dan menyimpan pemikiran masing-masing, suara robekan senyap terdengar di langit, seolah-olah sepotong kain telah disobek. Sebuah lubang besar terbuka di langit, memperlihatkan dunia kecil di dalamnya. Ekspresi Ye Xiwen sedikit muram. Tanah yang tersegel ini hampir bisa dianggap sebagai dunia kecil, subruang, yang semi-independen dari benua kuno. Dia tidak menyangka akan ada dunia kecil lain di dalamnya. Di alam bela diri sejati, itu tidak mungkin, karena ruang di sana terlalu rapuh. Jika sesuatu ditambahkan di atasnya, itu bisa menyebabkan seluruh dunia runtuh. Namun, ini juga membuktikan betapa hati-hatinya orang yang mengeluarkan stempel tersebut. Serang, jika aku berhasil mendapatkan menara penekan iblis ini, kalian semua akan mendapat manfaat dan menjadi jenderal-jenderalku. Pergi sana, kenapa kau boleh punya menara penekan iblis ini? Dan kenapa aku tidak? Minggir semuanya, menara penumpas iblis ini harus menjadi milikku. Saat ini, bukan ras lain yang pertama kali dilanda perselisihan internal, melainkan monster laut. Tidak seperti ras lain, mereka tidak memiliki banyak ahli, tetapi masing-masing dari mereka adalah elit teratas. Tidak ada yang bisa memenangkan hati massa, dan semua orang ingin mendapatkan menara penekan iblis untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di segala arah.